Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustakawan berkarya mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Baik sahabat Perpusnas dimanapun saja kalian berada, sore hari ini kayaknya masih siang ini ya. Kali ini kita bersama saya Andriansyah bakal menemui kalian semuanya. Tentunya di siang hari ini kita bakal kasih sedikit informasi kaitannya dengan acara yang tadi berlangsung ya, kerjasama antara Noema Psikologi dan juga Perpustakaan Nasional dengan tema akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan disabilitas netra. Nah, siang hari ini juga sudah hadir di hadapan saya ada narasumber ya, ada Bapak Abdul Rahim SOS selaku pustakawan ahli Madya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Juga ada Ibu Indah Eka Putri SOS dari Pustakawan Ahli Muda Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan juga ada moderatornya yang mungkin nanti bisa memberikan kesan dan juga pesan kepada pendengar atau sahabat Perpusnas dimanapun saja berada. Oke, siang hari ini saya coba sapa dulu ya, ada Pak Aim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aim. Waalaikumsalam, salam literasi, selamat siang menjelang sore. Iya, cocok sekali. Oke, kali ini ada Ibu Indah. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Mas Andreas. Oke, terus kemudian juga ada Ibu Gina yang saat ini sudah terhubung melalui via telepon seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas mengenai acara yang tadi berlangsung, yakni akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan disabilitas netra. Semacam akses informasi seperti sekarang ini di era digital semakin sangat luas dan tak terbendung seperti itu. Mungkin dari acara tadi ada pesan dan juga kesan yang pengen disampaikan dari Pak Abdul Rahim dari layanan anak ataupun juga dari Bu Indah dari layanan lansia dan disabilitas. Mungkin saya ke Bu Indah dulu ini. Oke, mungkin Bu Indah bisa menyampaikan terkait acara yang tadi berlangsung mengenai akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan juga disabilitas netra. Kalau saya boleh tahu tadi ini ya mewakili dari layanan lansia dan disabilitas netra ya. Iya. Oke, mungkin punya pesan ataupun juga kesan dari acara tadi. Kalau untuk acara tadi sebenarnya berkesan juga. Ini pertama kalinya saya ikut sebagai salah satu pengisi acara di kuliah WhatsApp grup. Ternyata seperti ini. Biasanya kan kita ikut webinar ya. Iya. Webinar tatap muka, terus istilahnya kita bisa melihat narasumbernya ketika sedang berbicara. Ini tidak, jadi hanya by text, jadi cukup berkesan juga. Lalu acara ini juga sekaligus sebagai promosi untuk layanan lansia dan disabilitas. Jadi kami memperkenalkan fasilitas apa saja sih yang ada di layanan lansia dan disabilitas, koleksi apa saja sih yang kita layankan di sana, gitu. Mungkin dari acara yang tadi berlangsung, mungkin ada kendala atau mungkin ada sedikit masukan kepada panitia untuk nantinya bisa diperbaiki seperti itu. Kalau untuk kendala hampir tidak ada, mungkin waktunya. karena by WhatsApp kita kan harus mengetik terlebih dahulu. Mungkin waktu 1 jam kurang ya. Untuk materi saya dan Pak Aim, jadi kami berdua harus mengetik terlebih dahulu sebelum mengirimkan. Mengetiknya juga sambil mikir dulu. Gitu. Sambil mikir dulu, ini udah bener belum ya, ini udah bener belum ya. Jadi kalau kendala sih mungkin di situ saja. Oke, untuk kendala yang lain mungkin tidak ada ya? Tidak ada. Selama proses acara berlangsung tadi, mungkin Ibu Indah sendiri pengen apa sih yang mungkin belum sampai tersampaikan, pesan ataupun kesan yang belum tersampaikan
pada saat acara tadi? Mungkin bisa disampaikan di sini juga. Kalau untuk pesan yang masih belum tersampaikan, mungkin dari saya, perpustakaan itu adalah tempat bertumbuh bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Kalau saya sih pengennya seluruh komunitas penyandang disabilitas, komunitas baik individu memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat mereka untuk bertumbuh, mendapatkan informasi, lalu sebagai mereka menjadikan perpustakaan sebagai tempat rekreasi mereka juga, begitu. Oke, kalau misalkan ini ada wacana seperti itu, ada wacana pengen diadakan lagi, misalkan kayak gitu, diadakan lagi live juga via WA group seperti itu, mungkin dengan pembahasan yang agak lebih detail mungkin. Insya Allah bisa, asal saya dikasih waktu untuk mempelajari materi-materinya. Oke, siap. Mungkin sebagai masukan dari Bu Indah sendiri untuk Noema selaku panitia yang bekerja sama dengan kita di acara tadi apa? Kalau untuk masukan tidak ada, saya lebih mengucapkan terima kasih karena sudah diajak kerjasama untuk sharing sekitar layanan di Perpustakaan Nasional. Kalau misalnya ada kesempatan, ya bolehlah kerjasama lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih atas statement dari Bu Indah. Sudah memberikan istilahnya semacam pesan dan juga kesan acara tadi ya, akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan juga penyandang disabilitas netra. Mungkin sahabat Perpusnas yang punya saudara atau mungkin kerabat yang mungkin ini caranya gimana Mas, Kak, saya punya saudara penyandang disabilitas netra, mungkin nanti bisa komunikasi lebih lanjut sama Ibu Indah ya, atau join via WA group gitu ya, atau mungkin betul. Juga malah ya kalau misalkan di sekitaran Jabodetabek datang kesini aja ya kan, datang langsung, nanti ketemu saya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih buat Bu Indah atas waktunya telah hadir di tengah-tengah acara di siang hari. Terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga sukses selalu tentunya. Terima kasih Mas Andreas. Oke, kali ini saya pengen membahas juga mengenai akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan penyandang disabilitas netra yang tadi sudah diselenggarakan melalui grup WhatsApp seperti itu yang diselenggarakan oleh Noema Psikologi dari Bandung, Jawa Barat. Nah, di siang hari ini saya juga sudah terhubung langsung dengan Ibu Gina ya, yang mewakili dari Noema Psikologi. Halo, selamat sore Ibu Gina. Ya, selamat sore Mas. Oke. Selamat sore semuanya. Iya Ibu Gina, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap tetap jaga kesehatan ya. Oke, mungkin Ibu Gina punya kesan ataupun pesan ataupun informasi yang pengen disampaikan yang tentunya tadi belum sempat disampaikan di grup WhatsApp kaitannya dengan acara yang terselenggara tadi dengan tema akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan disabilitas netra. Silahkan Ibu. Alhamdulillah ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih tadi kepada narasumber Pak Abdul dan Bu Indah. Terus sekali ya tadi alhamdulillah cuman hanya terkendala waktu saja mungkin ya. Tadi dari antusias peserta di grup WA juga lumayan, yang banyak juga yang ikut. Begitu ada beberapa yang bertanya juga. Terus sih tadi untuk pemaparan materinya juga cukup detail, rinci gitu. Cuma hanya waktu aja tadi sejam kayaknya masih kurang ya. Masih kurang. Iya. Oke. Jadi kayak keburu-buru saya tadi. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu tadi dari mana saja ya pesertanya ya Bu? Tadi banyak juga sih yang dari luar kota, dari luar Pulau Jawa juga banyak. Tadi ya kalau dari luar kota dari Jawa, dari Garut, dari Tasik, tadi ada
udah gitu dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi juga ada. Oke. Jadi lumayan banyak juga ya. Oke, Ibu Gina, selama proses kerjasama dengan Perpustakaan Nasional kemarin, kira-kira ada kendala nggak? Nggak ada kan ya? Enggak. Oke. Enggak sih, kemarin saya juga hanya pas akhir-akhir ini langsung kemarin kan pertamanya dari sama Bu Linda, ketua kami di NEMA ya. Ya. Hubungan di awalnya, jadi saya jadi langsung hanya moderatornya saja, jadi langsung diperkenalkan, enak sih bersama Ibu Indah, orangnya ramah gitu, dari Mbak Prita juga sama. Terus lah ya, udah bikin grup juga, grup PA kemarin. Oke, harapan Bu Gina terkait acara hari ini, mungkin punya gambaran nanti mau diadain acara kayak gini lagi atau tidak? Ya cukup menarik sih menurut saya, Mas. Jadi nanti lebih ke praktiknya seperti apa gitu nanti. Kan ada beberapa program-program juga ya di Perpusnas yang cukup menarik menurut saya. Nanti juga bagaimana cara online-nya atau cara pinjaman bukunya. Terus kalau misalnya sekarang kan melihat situasi pandemi ini ya, bagaimana cara mengaksesnya lebih mudah, supaya lebih mudah gitu untuk tetap bisa mengakses buku-buku di Perpusnas. Siap. Mungkin sebagai closing statement dari Bu Gina, mungkin mau menyampaikan pesan dan juga kesannya atas terselenggaranya acara tadi, dan juga mungkin pengen menambahkan beberapa informasi lagi. Silakan Ibu Gina. Buat saya ini sih informasi yang cukup penting ya dari Perpusnas, karena banyak juga yang nggak tahu bahwa Perpusnas Nasional Indonesia ini lengkap gitu. Termasuk saya juga belum pernah ke sana. Gitu sekarang apalagi kan bisa diakses online. Disabilitasnya juga, untuk penyandang disabilitasnya juga saya lihat sudah lengkap gitu, lebih banyak untuk buku-buku, terus buku braille sama buku audionya juga sudah cukup banyak tadi. Atas informasi yang tadi cukup bagus gitu. Kalau dari segi layanan anak gimana, Bu? Dari layanan anak tadi yang saya cukup menarik itu yang ada mendongeng sambil sulap, penampilan seperti itu ya Pak ya. Nah itu mungkin tadi kurang dijelaskan juga ya, maksudnya itu kapan diselenggarakannya, atau setiap hari ada atau gimana untuk penjadwalannya seperti itu mungkin Pak. Oke, coba nanti biar disambung sama Pak Aim gitu ya. Ya Pak Aim. Oke, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan Bu Gina? Ya, dari kami juga mohon maaf kalau misalkan tadi ada kekurangannya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi dengan tema yang lain. Amin. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini, Ibu Gina. Sukses selalu ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum Bu Lid. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Perpusnas, tadi sudah kita ngobrol ya sama Ibu Gina yang menjadi moderator ya di acara tadi, di acara akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan disabilitas netra. Nah, buat sahabat Perpusnas, kalau misalkan pengen konsultasi, silahkan di Noema Psikologi Consulting ya, di Kompleks Sukamena Indah Blok J nomor 16 Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat ya. Nanti bisa menghubungi sama Ibu Gina ataupun juga nanti browsing saja ya. Nanti media sosialnya juga banyak itu ya. Gitu. Nah, setelah ini nanti kita akan ketemu sama satu narasumber yang tentunya beliau juga sudah hadir di sini. Beliau salah satu yang berada di layanan anak gitu. Kira-kira bakal ngomongin apa nanti? Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Widya Bahana Suara.
Widya Bahana Suara. Masih bersama saya Andriansyah, sahabat Perpusnas dimanapun saja kalian berada. Nah, oke, sore hari ini ada 3 narasumber tadi ya, mengenai acara yang telah terselenggara antara Noema Psikologi bersama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tema Akses Belajar dan Hiburan Edukatif bagi anak dan disabilitas netra. Nah, kemudahan informasi, akses informasi sekarang ini tentunya sangat tidak terbendung sekali kaitannya dengan informasi-informasi yang cukup edukatif maupun juga kegiatan-kegiatan di rumah yang mungkin bisa dilakukan baik oleh orang tua ataupun juga oleh media-media yang tentunya media tersebut harus media yang edukatif seperti itu. Nah, di siang tadi kita sudah ketemu sama Ibu Indah dari layanan lansia dan disabilitas lantai 7 Perpustakaan Nasional. Terus barusan juga sudah ketemu sama Ibu Gina perwakilan dari Noema Psikologi. Nah, untuk di siang hari ini masih satu lagi nih narasumbernya dari Perpustakaan Nasional juga. Ini salah satu pustakawan madya di layanan anak. Oke. Assalamualaikum Pak Aim. Waalaikumsalam Mas. Oke. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Aim? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat walafiat. Dari acara tadi nih Pak, mungkin Pak Aim bisa sedikit menggambarkan atau memberikan informasi sama sahabat Perpusnas yang ada di rumah ini yang mungkin tidak mengikuti acara tadi. Gitu Pak, silakan Pak. Terima kasih Mas Andreas. Sebelumnya izinkan saya menyapa sahabat Perpusnas, sahabat perpustakaan dimanapun Anda berada, dan salam literasi untuk kesejahteraan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagaimana telah disampaikan oleh Mas Andreas, saya adalah seorang pustakawan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kerjasama yang tadi berlangsung dengan baik sekali dari Noma Psikologi konsultan ya, merupakan pusat pelayanan psikologi pada area klinis dan pendidikan anak, remaja dan dewasa dengan psikologi yang mumpuni di bidangnya. Jadi ini memang tepat sekali bagi kami dari pustakawan anak untuk bekerja sama dalam forum seperti ini, karena ini kaitannya dengan segmen-segmen pemustaka yang berada di layanan anak. Namun sebelum saya berbicara terlebih jauh dari kegiatan tadi, sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Mas Andreas, saya sebagai pustakawan. Izinkan saya memberi penjelasan sedikit. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang didapat dari pendidikan dan atau diklat kepustakawanan, yang diberi tugas dan tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dan layanan perpustakaan. Nah, tentunya apabila kita bicara dengan layanan perpustakaan, tidak lepas daripada lembaga induk, yaitu Perpustakaan Nasional, sebagaimana saya bekerja mengembangkan kompetensi saya. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis dan atau karya rekam dengan sistem yang baku secara profesional guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Nah, yang saya dapat kembangkan sebagai pustakawan anak ini lebih banyak kepada wahana rekreasi gitu ya. Mungkin selain rekreasi, mungkin ada kembangan-kembangan apa ini Pak? Mungkin punya sedikit inovasi nih dari Pak Aim sendiri. Betul. Baik Mas Andreas,
Jadi kalau saya boleh berbangga hati, saya sebetulnya menjadi pustakawan ini bukan cita-cita saya, tapi panggilan hati mengabdikan sebagai aparatur negara menjadi pustakawan, dan disitulah saya mengembangkan kompetensi saya. Sedikit saya sampaikan yang terkait dengan layanan anak yang mungkin nanti akan ada kaitannya dengan acara yang tadi kita laksanakan. Oke. Sedikit bahwasannya layanan anak ini adalah suatu kelompok kerja yang berada di Pusat Jasa Perpustakaan Nasional. Mungkin secara singkat, layanan anak adalah layanan yang biasanya diberikan untuk anak-anak, mulai dari anak usia prasekolah sampai tingkat menengah pertama atau paling tidak sampai tingkat sekolah dasar. Itu mungkin kita sebagai pustakawan di layanan anak, di samping mempunyai keluasan ilmu, juga harus mempunyai kedekatan hati kepada pemustakanya. Jadi sebab itu tujuan dari layanan koleksi anak itu antara lain menyediakan koleksi berbagai bentuk bahan pustaka serta penyajian menarik perhatian anak-anak mudah digunakan, memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam memilih buku dan bahan pustaka lainnya yang sesuai dengan usianya, membina, mengembangkan dan memelihara kesenangan membaca sebagai hobi dan mendidik anak-anak belajar mandiri. Jadi pada intinya tujuan layanan anak di perpustakaan adalah untuk membantu mengembangkan imajinasi, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca, serta memberikan sarana rekreasi yang mendidik dan menarik. Jadi kaitannya dengan tadi acara yang kita laksanakan, akses belajar dan hiburan edukatif bagi anak dan disabilitas. Jadi itu yang kita bisa sampaikan. Jadi keterkaitan sebagaimana tadi acara yang kita laksanakan, sebagaimana saya sebagai narasumbernya sedikit dapat saya sampaikan. Intinya adalah ada banyak cara meluaskan dunia anak-anak kita, mengajarinya mencintai buku dan atau membacakannya adalah cara terbaik. Sebab kalau kita bicara perpustakaan, tidak akan ada artinya menghadirkan sebuah perpustakaan Bah Menara Gading bila saja konten atau isinya tidak tersampaikan kepada pemustakanya atau masyarakatnya. Oleh sebab itu, kami sebagai pustakawan di layanan anak selalu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif supaya anak-anak pada saat kunjungan pertama memberikan kesan supaya anak-anak bagaimana bisa datang kembali ke perpustakaan, sepertinya dengan kegiatan atau acara-acara kami yang inovatif seperti storytelling dan perform sulap edukatif. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai perform sulap edukatif, sebagaimana yang saya laksanakan, kita mengkaji buku-buku yang bisa anak-anak baca, terus dia mencintai buku. Sebagaimana misalnya sekilas mereka ketertarikan buku dengan wahana sulap, nanti kita jelaskan apa sih dibalik rahasia sulap itu. Edukatifnya itu akan kita jelaskan rujukannya dari buku-buku koleksi anak yang bisa anak-anak baca di koleksi anak Perpustakaan Nasional. Tadi Ibu Gina sempat menyinggung soal ini Pak, informasi mengenai kapan sih ada jadwal atau jam gitu, khusus ya untuk ada edukasi sulap ini gitu Pak. Oke. Baik sahabat perpustakaan dimanapun berada, sebetulnya layanan anak itu sudah mempunyai program-program atau sistem layanan yang bisa dikunjungi ya. Tapi kalau untuk yang online, untuk koleksi bahan pustaka,
mungkin dengan Ipusnas karena kita ada 5.000 koleksi Ya. yang sudah bisa dibaca melalui Ipusnas. Namun koleksi anak semuanya berjumlah sekitaran 17.000 dengan judul sekitar 5.000 dan yang sudah bisa dibaca melalui Ipusnas itu sekitar 5.000 eksemplar gitu. Namun untuk kegiatan dan program-program seperti saya bacakan di sini ada beberapa kegiatan yang bisa langsung kita saksikan misalnya melalui YouTube misalnya. Itu setiap kali ada kegiatan kunjungan dari sekolah-sekolah memasalahkan perpustakaan kepada anak-anak itu selalu direkam baik permintaan maupun oleh kita sendiri dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi bisa sulap edukatif perpustakaan nasional itu sudah bisa dilihat di YouTube atau kami secara pribadi mengirimkan kepada teman-teman yang memang ingin memperdalam sulap edukatif ini untuk wahana belajar bagi anak-anak mencintai buku. Jadi ketika masuk pertama kali ada anak masuk ke layanan anak sudah disuguhi itu Pak ya sulap edukasi seperti itu. Oke. Baik, sebetulnya di antara jenis layanan dan program layanan perpustakaan nasional ini beberapa acara yang bisa memang misalnya mereka ikuti. Kami di layanan anak di sana juga ada layanan sirkulasi. Jadi layanan sirkulasi itu artinya melakukan peminjaman bahan pustaka bagi anak-anak yang berada di daerah Jabodetabek. Itu buku-bukunya sudah bisa dipinjam, dibawa pulang dengan buku sebanyak 3 judul untuk 7 hari. Tapi nanti poin mereka apabila sering meminjam, misalnya poinnya sudah di atas 75, dia sudah bisa minjam misalnya 4 buku dengan masa pinjam 8 hari. Nah itu untuk layanan sirkulasi. Jadi kalau banyak yang bertanya, ini layanan anak sebetulnya dapat dipinjamkan atau tidak koleksinya. Jadi saya langsung sampaikan dalam kesempatan ini sudah bisa dipinjamkan. Namun masih terbatas kepada wilayah yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu layanan bimbingan pembaca. Jadi bimbingan pembaca ini karena layanan anak ini kan yang datang tidak hanya untuk anak-anak. Jadi ada pendampingnya, orang tua, atau ada dia membawa saudara-saudaranya, bahkan ada familinya, kakek neneknya juga bisa ikut di layanan situ. Oleh sebab itu kita lakukan bimbingan pembaca seperti layanan rujukan koleksi anak, referen, bagaimana cara memilih bahan pustaka yang cocok seusia anak-anak tersebut gitu. Lalu ada layanan Smart Bee. Ini interaktif, tadi banyak juga dalam acara tersebut ditanyakan dari daerah. Kebetulan juga tadi ada dari perpustakaan sekolah, dari Nganjuk, dari Kalimantan, Banjarmasin juga. Walaupun tadi saya sampaikan keterbatasan waktu, tapi banyak juga yang melanjut secara WhatsApp pribadi. Iya, gitu. cukup antusias mereka cukup ya. Antusias. Bahkan menurut panitia, walaupun acara sudah ditutup, kita masih menampung sampai acara jam 4 masih bisa dilayani gitu untuk dari kepanitiaan. Lalu untuk layanan pembuatan passbook atau buku reading historis membaca, yaitu kita buatkan kepada anak-anak yang meminjam buku, dibawa pulang, lalu kita printkan buku tabungannya, nanti mereka mengembalikan buku, langsung di print bukunya. Jadi itu merupakan catatan dia, tabungan dia membaca,
Jadi nanti untuk selanjutnya untuk berapa banyak sih kekuatan anak-anak yang membaca di layanan anak, bisa kita lihat juga dari buku historis membaca itu. Gitu, semacam buku tabungan membaca. Jadi cukup edukatif seperti itu ya. Betul. Terus di situ tadi yang berkaitan dengan layanan kunjungan, ini memang lebih kedekatan pemustaka anak dengan perpustakaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu. Jadi mereka memang sudah terjadwal apabila memang waktunya tidak pandemi seperti ini, lalu nanti akan dilakukan storytelling, apakah sulap edukatif, lalu membacakan read me a book misalnya seperti itu. Selalu kita program. Jadi kalau memang layanan Sabtu dan Minggu atau pada hari-hari yang sudah ditentukan hari kunjungan, itu program seperti sulap edukatif permintaan memang cukup antusias. Gitu ya Pak. Nah, bahkan kami juga bekerjasama dengan layanan ekstensi, diundang untuk event-event di sekolah-sekolah, misalnya pelayanan sekolah, peresmian perpustakaan sekolah. Jadi nanti kita datang bersama layanan perpustakaan elektronik keliling, lalu kami juga ada paket storytellingnya, lalu juga ada sulap edukatifnya. Jadi cukup interaktif dan juga edukatif gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan sama Pak Aim? Baik, terkait dengan acara tadi, saya mengapresiasi kepada tim panitia dari Noma Sharing, dan terlebih khusus kepada Ibu Linda Widyastuti MPSI dan Ibu Gina Banyusari sebagai moderator ya, tadi sudah menyampaikan bagus sekali. Intinya kerjasama ini adalah sebagai jembatan komunikasi atau jembatan literasi yang memang untuk segmen layanan anak ini kita selalu mencantumkan pemerhati dari psikologi anak yang perlu kita kembangkan, karena layanan koreksi anak ini memang perlu semacam itu. Biar nanti kalau sudah ada menjembataninya, kita kalau dalam keadaan normal ataupun masih new normal, bisa kita bentuk dengan acara-acara atau model yang lain gitu. Oke, untuk closing statement ini Pak, mungkin ada beberapa informasi terakhir yang pengen Pak Aim sampaikan kepada pendengar sahabat Perpusnas dimanapun saja berada. Silakan Pak Aim. Oke. Baik, terima kasih Mas Andreas. Sebetulnya menjadi pustakawan itu pekerjaan mulia. Jadi kalau kita sudah menekuni profesi kita, jadi apapun yang kita lakukan merupakan kesenangan, itu adalah bekal kita sebagai pekerja, sebagai aparatur negara, menjadikan amal ibadah kita. Tapi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berada dengan kompetensi, lakukan saja. Karena sebagai pustakawan, saya sepertinya hampir 33 tahun menjadi pustakawan, bekerja di Perpustakaan Nasional ini. Nilai-nilai yang selama ini kita tanamkan mungkin merupakan kesenangan kita, di samping kita menjadi pustakawan yang kompeten dan dapat mengumpulkan poin-poin itu untuk angka kredit kita. Oleh sebab itu kami himbau kepada teman-teman, ayo tetap bersemangat untuk menjadi pustakawan dimanapun kita ditempatkan. Oke, terima kasih buat Pak Aim atas kesediaan waktunya untuk hadir
di acara siang hari ini. Terima kasih dan tentunya semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih Mas Andreas. Oke. Assalamualaikum Pak Aim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.